ekstrimnya. Matematika itu tidak penting. Waduh, bahaya nih kalau dengarkan wali murid, bahaya nih Pak Wahyu. Istilah sekontro itu sesuatu yang lucu. Zaman dulu. Pak itu menjadi Pak Sekontro. Nah, itu. Nah, apalagi kalau dikaitkan dengan matematika, ini silat nih pakai sudut 45 derajat, keren itu ya. Mungkin malah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Garden Podcast SMP Negeri 7 Bondowoso. Obrolan santai R7 Official pagi ini. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat dan bahagia. Kali ini saya ditemani oleh guru hebat dari SMP Negeri 1 Bondowoso, Bapak Wahyu Jatmiko SPD MPD. Selamat datang di Bumi SMP Negeri 7 Bondowoso. Bagaimana kabar hari ini, Bapak? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Sedikit mengenalkan tentang beliau. Beliau pernah menjadi guru prestasi runner-up tahun berapa, Pak? 2010. 2010 dan kemudian ikut lagi tahun 2019, tetap runner-up. Tidak pernah jadi juara satu. Keren itu, Pak, keren. Kemudian beliau adalah instruktur Kabupaten Mapel Matematika. Iya. Lama menjabat dan aktif di MGMP Matematika ya Bapak. Kemudian pernah terpilih mengikuti kursus singkat untuk guru RSBI di Curtin University, Perth, Australia itu ya Pak. Iya. Pengalaman yang sangat indah itu ya Bapak. Iya. Pengalaman yang tidak mungkin bisa dilupakan karena kayaknya kalau kita berangkat ke sana dengan budget sendiri kok rasanya sudah susah banget sehingga Alhamdulillah tahun 2009 itu dapat kesempatan, kemudian dikirim dari sekian banyak kandidat tes. Alhamdulillah tahun 2009 kita dapat kesempatan ke Perth, Western of Australia di University. Oke, keren itu Pak. Banyak ilmu pastinya dari sana. Kemudian yang terakhir Bapak Wahyu Jatmiko ini tulisannya ada muncul di buku antologi untuk menyukseskan Ijen Geopark. Ijen Geopark menuju UNESCO karena UNESCO mempunyai sebuah agenda untuk memverifikasi apakah Ijen Geopark yang ada di Kabupaten Bondowoso ini yang meliputi 9 destinasi itu bisa layak untuk dijadikan Ijen Geopark di seluruh di dunia ini, karena itu adalah sebuah aset kabupaten yang perlu itu kumpulan dari tulisan Bapak guru-guru prestasi se-Bondowoso ya. Bondowoso tahun 2018, 19 dan 20. Oh, keren. Saya ingin membaca nanti Pak ke depannya. Begini Pak Wahyu, ini nanti kita ngobrol santai saja. Di masa pandemi, kita sebagai guru itu menyadari bahwa kita berperan sebagai guru untuk mengajar tatap muka itu memang masih diperlukan untuk siswa Indonesia itu ya. Betul-betul kita baru merasakan sebagai guru itu, peran kita sebagai guru di tatap muka itu masih memang dibutuhkan oleh siswa kita. Interaksi yang zaman pandemi ini, interaksi antara guru dengan murid melalui perantara gadget ya. Gawai mungkin ya. Itu menurut kami mungkin belum bisa sepenuhnya berjalan efektif. Betul nggih, Pak? Nah, kemudian begini. Bagaimana kita guru yang dituntut harus kreatif mungkin atau biar memunculkan semangat belajar. Siswa yang tidak pudar tetap semangat, jadi tetap terjaga semangat belajarnya. Jadi kita harus meyakini pada saat COVID ini tidak ada penghalang. Begitu ya Pak. Mungkin ada tips dari Pak Wahyu untuk sebagai menjadi guru hebat di masa pandemi. Kalau mungkin ada yang ingin di-share ke penonton setia dari Garden Podcast ini. Pertama-tama saya sangat merasa
apa artinya ya, mengapresiasi sekali bahwa SMP 7 mempunyai kegiatan dalam masa pandemi ini, sebuah podcast atau bincang-bincang santai tadi disampaikan oleh Bu Estu terkait dengan pembelajaran, kemudian tentang bagaimana menumbuh kembangkan semangat anak-anak tetap terjaga selama pandemi ini. Memang kalau kita lihat, kita rasakan selama pandemi ini sangat berdampak sekali, terutama di bidang pendidikan. Betul, berdampak sekali. Tapi seperti yang disampaikan oleh Bu Estu tadi, kita tidak boleh mengurangi semangat ataupun porsi ilmu yang harus kita sampaikan ke siswa. Kemudian pertanyaannya, sekarang masa pandemi, tatap muka saja kita mengharapkan daya serapnya sampai 60% itu sudah luar biasa. Nah, apalagi sekarang masa pandemi ini. Nah, kalau menurut saya beberapa yang harus kita tekankan sebagai guru selama masa pandemi ini, kalau kita tidak mengenali siswa, tidak mengenali siswa satu persatu, kita akan sulit untuk menumbuh kembangkan keunggulan mereka. Jadi menurut saya yang pertama yang harus kita titik beratkan, yang pertama adalah kenali murid dulu. Mengenali dalam arti apa itu, Pak? Kita kenali keunggulan mereka. Pasti semua murid kita, manusia itu diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan, itu pasti punya memiliki kelebihan. Pasti punya keunggulan. Nah, tugas guru selama ini yang harus kita tekankan di situ, karena mereka pada saat mereka sudah merasa unggul pada satu titik, itu yang harus kita tekankan, sehingga kita jangan mencari kelemahan mereka, cari keunggulan mereka. Tidak mungkin semua anak itu punya keunggulan, misalkan matematika, olahraga, IPS, semua unggul, tidak mungkin. Tidak mungkin. Dia tidak unggul di matematika, dia unggul di olahraga, misalkan silat dia bisa. Temukan titik itu, berikan apresiasi, dan itu akan menjadi semangat dia untuk sekolah. Oh, sekolah itu menghargai saya, dia akan nyaman di situ. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua, tekankan keunggulan murid itu dengan kata-kata tepat. Kata-kata indah tentunya, yang indah, memotivasi. Jadi jangan dia hebat, tapi bapak ibu atau kita sebagai seorang guru hanya diam membantu luar ini hebat atau anak ini unggul, tapi di batin saja. Itu tidak akan berefek, tidak berimpact kepada siswa tersebut. Sehingga yang kedua, setelah kita tahu titik unggulnya, kita sampaikan bahwa kamu itu unggul di sini. Nah, yang ketiga, berilah kesempatan anak itu menunjukkan kemampuannya, walaupun tidak di kelas yang dia punya kemampuan. Misalkan senang olahraga, pada saat kelas matematika boleh ditunjukkan. Betul sekali. Jadi tidak harus kita menunggu momen, sekarang waktunya matematika. Hanya untuk anak-anak yang pintar matematika, tidak. Saya pernah melakukan itu pada saat saya mengajar di kelas matematika, anak itu saya lihat di matematika tidak kuat. Nah, tetapi pinter di olahraga. Saya masih ingat namanya Bagus waktu itu. Dia suka sekali silat. Nah, bahkan mungkin kalau di istilah guyonnya itu pendekarnya SMP 1 misalkan gitu ya. Saya beri kesempatan. Coba Bagus, tunjukkan beberapa jurus kembangan yang kamu mampu, yang akan kamu bawa besok di ajang turnamen silat itu. Dia sangat pede dan dia merasa dihargai. Akhirnya dia tampil di depan anak-anak yang selama ini anak-anak tidak tahu bahwa dia punya kemampuan. Akhirnya semuanya tepuk tangan.
Nah, apalagi kalau dikaitkan dengan matematika, ini silat nih pakai sudut 45 derajat, keren itu ya. Mungkin malah tertarik anak-anak. Iya. Tetapi saat itu kemiringannya. Kalau kita ada min plusnya sih sebetulnya. Iya. Kalau dia tidak tertarik ke matematika, kemudian kita paksakan ke matematika, dia malah nanti bisa jadi ya kan, dia jadi seperti itu. Sehingga pada saat itu dia ke matematika itu semakin senang. Wih, Pak Wahyu itu sangat menghargai saya. Walaupun saya tidak suka matematika. Gitu ya. Tapi Pak Wahyu kok menghargai saya. Minimal gitu. Mau memperhatikan gurunya. Sehingga saya masuk ke kelas dia, dia mesti menjadi semangat. Nah, seperti itu. Termotivasi, nggih. Iya. Kemudian yang keempat ya, itu tadi. Iya. Setidaknya ada 5 ini. Okay. Saya mungkin tahu Siap menggali. Yang berikutnya siap belajar. Yang keempat ya. Libatkan murid dalam proses menjadi. Menjadi yang bagaimana itu, Pak? Menjadi yang terbaik yang dia punya. Pada saat proses pembelajaran? Proses pembelajaran, seperti yang saya bilang tadi, tidak semuanya anak itu punya kemampuan pada semua bidang pelajaran. Sebagai contoh itu tadi aja lah. Anak yang bernama Bagus tadi, kita beri motivasi, kita beri kesempatan pada saat dia proses menjadi yang terbaik yang dia bisa. Itu harus kita fasilitasi. Walaupun kita bukan guru olahraga ataupun pelatih silatnya. Bukan misalkan gini Pak, mungkin menjadi pada saat pembelajaran matematika dia menjadi mungkin asisten mungkin, atau pada saat bisa anak ini menguasai tentang misalkan persamaan kuadrat misalkan ya. Anak itu mungkin punya cara yang berbeda dari guru yang memiliki kelebihan lebih dari guru, mungkin bisa juga dia disampaikan ke temannya gitu ya. Poinnya di situ. Sehingga memberi kesempatan pada mereka. Lebih gampang lagi misalkan ya, ada teman guru olahraga. Ya. Ada anak yang pandai bermain pingpong. Jadikan dia sebagai asistennya. Oh, gitu. Kalau di matematika, seperti saya, guru matematika, saya akan memilih anak ataupun siswa yang ke matematika suka dan saya pandang sudah bagus, pasti saya jadikan asisten saya. Jadi pada saat saya ngajar seperti ini, anak itu pasti punya tugas untuk memberi penjelasan yang sesuai versi dia. Karena kadang-kadang gini, siswa itu lebih enjoy pada saat diajari oleh temannya, teman sebaya. Kadang bisa lebih paham, lebih cepat paham. Betul sekali. Dengan jadi, cara mereka, dengan cara siswa, dengan dia. Betul sekali. Jadi sebaya, teman sebaya, teman sebaya. Karena kadang-kadang komunikasinya juga nyambung dengan mereka, rasa sungkan untuk bertanya tidak ada. Tapi kalau dengan guru kan kadang-kadang takut, malu dan seterusnya itu. Yang kelima, menurut saya adalah berilah label positif. Label positif, gak merek. Label positif. Julukan gitu ya, julukan. Apa julukan? Kadang-kadang gini ya, kita ya, tanpa sadar pada saat apalagi pelajaran matematika. Seperti saya ngajar matematika. Kemungkinan anak suka matematika itu sangat kecil. Sangat kecil. Bahkan ada istilah matematika itu momoknya pelajaran begitu. Nah, alhamdulillah, insya Allah anak-anak tidak merasakan pada saat saya ada di kelas. Kenapa? Saya menanamkan ke anak-anak seperti ini, ekstrimnya. Matematika itu tidak penting. Waduh, bahaya nih kalau dengarkan wali murid, bahaya nih Pak Wahyu. Matematika tidak penting. Mengapa kok tidak penting? Kamu lihat kalau di pasar tradisional, ada seorang mbah-mbah, kakek-kakek, nenek-nenek yang sudah sepuh. Kemudian dia jualan beberapa macam jualan banyak. Bisa ngitung cepet gitu ya? Bisa ngitung cepet, nyusui ya cepet, dengan tidak panik dan sebagainya dengan penjual yang banyak. Sedangkan saya, guru matematika, disuruh secepat mereka tidak bisa. Secepat mereka, jangankan
bener, panik bingung iya. ya. Dan ini tidak perlu kalian matematika seperti yang saya ajarkan. Tapi kan nanti kita tidak bisa langsung merasakan hari ini ternyata pelajaran matematika berguna bagi kita. Nanti pasti kan berapa tahun kemudian, oh iya ternyata mungkin baru bisa merasakan itu Pak Wahyu. Yang saya tekankan ke anak-anak, bahwa kamu belajar matematika ini sekarang ini adalah melatih otakmu untuk berhitung. Oh gitu. Hanya melatih. Sedangkan kayak kamu misalkan lari, nah main sepak bola, tidak mungkin kamu langsung main sepak bola. Betul. Tapi kan lari dulu. Lari dulu. Ada bahkan main sepak bola harus skotjam dulu. Padahal pada saat menendang bola tidak model gaya skotjam ya. Skotjam. Iya betul. Kemudian lari kecil-kecil, kemudian lari siksa. Berarti untuk apa itu? Untuk memperkuat otot kaki. Otot kaki. Berarti kalau matematika untuk memperkuat otot otak. Oh gitu. Nah, bagaimana cara menghitung dan sebagainya. Jadi hanya sebatas itu. Tidak perlu. Yang penting kamu ada, kemudian berproses, insya Allah ada gunanya. Seperti itu. Iya, berarti tetap ya di masa pandemi itu kita sebagai guru karena pembelajaran jarak jauh tadi ada 5 harus tetap mengenali karakter tadi ya, karakter atau mengenali titik unggulnya siswa. Kemudian harus memberi kata-kata yang tepat, mungkin motivasi yang indah begitu ya. Terus apa tadi Bapak menjadi gitu ya, bahwa siswa itu harus dilibatkan menjadi mungkin sebagai yang terbaik. Yang terbaik. Oke, contoh misalkan tadi Bu Estu menyampaikan kalau dia pintar matematika, suka matematika, passionnya suka matematika, kita arahkan dia menjadi orang yang hebat di matematika. Bagaimana caranya? Bentuknya bisa jadi dijadikan sebagai tutor sebaya, dijadikan asistennya Bu Estu untuk memberikan materi yang anak-anak suka. Misalnya pada temannya ada yang dan itu akan berdampak luar biasa kan, akan dikenang. Guru ini sangat memberi kesempatan, dan itu yang paling menginspirasi anak. Dan guru sebaiknya bukan guru yang hanya mentransfer ilmu, tapi guru yang bisa menjadi inspirasi. Betul. Menjadi inspirasi bagi siswanya. Karena tidak mungkin murid itu akan selamanya menjadi murid kita. Tapi kalau inspirasi kita sudah masuk ke otaknya, itu yang akan mahal. Yang terakhir tadi label positif ya Pak Wahyu. Label positif. Contoh misalkan kita menyebut, hei si cerdas ini, si anu begitu maksudnya ya Pak. Contohnya misalnya di kelompok hebat atau apa namanya kelompok yang inovatif mungkin pada saat praktek matematika ya seperti itu. Jadi kita mungkin sebagai guru tidak si ireng mungkin begitu ya, si celeng gitu enggak ya, enggak boleh seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Sering kita tanpa sadar Pak muncul mereka dengan kata-kata yang maafkan kami. Pas gitu, enggak pas. Dia tinggi, kemudian ini si kurus tinggi dan sebagainya, bukan. Kita tidak pandai untuk memberi label yang positif ke siswa kita, dan itu sering kita anggap sebagai guyon. Padahal itu akan membekas. Bahkan kita pun sebagai seorang guru, kalau dilabeli oleh siswa sesuatu yang negatif pun ya juga nggak suka. Betul. Misalkan dulu ya saya ini sekarang mohon maaf juga ini dengan guru saya pada saat saya di kelas SMP dulu. Ada guru itu menjelaskan tentang pembukuan, ada sekontro dan ada neraca. Nah, karena istilah sekontro itu sesuatu yang lucu zaman dulu Pak itu menjadi Pak Sekontro. Ini pun kita nggak suka gitu. Apalagi kita sering memberi label yang negatif ke murid. Nah, ini yang akan berdampak buruk selamanya, akan dihitung. Seakan selamanya akan diingat oleh murid itu, wah Pak Wahyu itu pernah ngata-ngatain saya. Itu akan seperti itu. Ini obrolan santai yang sangat bermanfaat bagi kami guru-guru SMP 7, mungkin guru-guru se-Indonesia yang menonton Garden Podcast, bahwa saya simpulkan bahwa di masa pandemi, di masa pembelajaran jarak jauh, mungkin ada tatap muka ya terbatas, kita harus tetap menjadi guru yang hebat, yang bisa
menjadikan pembelajaran tidak hanya tersampaikan secara baik, namun tetap menyenangkan atau bermakna, begitu ya Pak Wahyu. Nggih. Nanti ada satu lagi. Oh iya, yang apa itu Pak? Informasi ini. Nggih. Sekarang masa pandemi ini, ya, interaksi kita dengan siswa kan sangat minim sekali. Kemudian kita mengenali siswa juga tidak begitu intens. Pusat perhatian itu hanya satu. Siapa? Mereka ke kita. Iya, betul. Misal sebagai contoh, kita sebagai host di sebuah kegiatan Zoom meeting. Iya, betul. Mereka hanya melihat kita. Iya. Mereka hanya melihat kita. Iya. Jadi saya ingatkan ke teman-teman yang di sana, jadilah seorang yang seperti presenternya SCTV lah, mungkin SCTI, yang menarik untuk dilihat. Iya. Jangan formal. Kalau formal gak kita didelok. Pakai belangkon gitu. Maksud saya seperti itu. Entah itu pakai belangkon lah, pakai capil, kemudian pakai kacamata hitam, kemudian menggunakan apa? Sehingga apa? Mereka melihat kita itu senang. Wih, Pak Wahyu kok penampilannya berbeda. Keren. Tapi lah kayak ngene kita. Anak-anak kita ketemu lagi, kita akan membahas tentang persamaan kuadrat. Gak didelok. Betul. Yakin gak di ghosting namanya Pak. Di ghosting gitu. Tapi kalau kita pakai belangkon, atau pakai kacamata dimiringkan dan sebagainya, pasti, ini mau ngapain? Ngapain? Nah, ini yang penting. Oke. Ya. Nggih. Terima kasih Pak Wahyu atas kehadirannya di SMP Negeri 7 Bondowoso. Terima kasih ilmunya, sangat bermanfaat bagi kami dan mudah-mudahan bagi orang banyak, guru-guru se-Indonesia. Terima kasih, barakallah. Hari ini sekian dulu perbincangan saya, obrolan santai dengan Bapak Wahyu Jatmiko SPD MED. Terima kasih, berjumpa kembali di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.